Peristiwa mesum dan tragis ini terjadi di Taiwan. Seorang wanita menjadi korban pemerkosaan brutal. Setelah memperkaos, pelaku memasukkan pipa air ke dalam tubuhnya, lalu menuangkan air ke dalam dengan dalih menghapus jejak kejahatan. Pelaku memutilasi tubuh korban, tragisnya, payudari, rahimi, serta organ dalam lainnya hilang. Tubuh wanita yang awalnya seberat 45 kg hanya tersisa 20 kg saja. Sebagian ditemukan digoreng dan diletakkan di meja makan. Kejahatan ini bukan hanya pembunuhan, tetapi sebuah tindakan yang melampaui batas manusiawi. Pada tahun 2003, seorang wanita tua mendatangi kantor polisi. Dia melaporkan putrinya menghilang selama 4 hari. Ia bahkan meminta bantuan seorang biksu untuk mencari putrinya. Biksu mengatakan bahwa putrinya sudah meninggal dan dimutilasi. Meskipun begitu, polisi pada awalnya tidak percaya. Namun, kasus ini mulai menemukan titik terang setelah kakaknya bernama Jin Shane memberikan petunjuk penting. Pada hari adikku menghilang, dia mengatakan akan memperbaiki motor listrik dan menjual asuransi. Namun, setelah itu, dia tidak pernah kembali. Polisi segera menuju ke bengkel tempat dia terakhir kali berada. Ketika masuk ke dalam, saya dikejutkan oleh seekor ular piton berukuran raksasa. Pemilik bengkel menjelaskan bahwa dia memang menyukai hewan berdarah dingin dan ular tersebut baru saja dibelinya. Namun, petugas menyadari ada sesuatu yang mencurigakan. Di Taiwan, ular piton raksasa seperti itu sering dipelihara untuk tujuan menyembunyikan jejak kejahatan. Polisi kemudian menggeledah seluruh bangunan, tetapi tidak menemukan petunjuk. Meski begitu, mereka menemukan tangki air di atap yang tampak mencurigakan. Dengan panik, pelaku beralasan tangki itu sudah berada di sana sejak tahun lalu dan tidak ada apa-apa di tangki itu, hanya berisi air hujan. Tetapi petugas polisi tetap berpikir tidak ada yang boleh terlewat. Polisi melompat masuk ke dalam tangki tersebut dan meraba-raba air berbau busuk itu. Tak lama, dia menemukan kantong plastik hitam yang cukup berat. Wajah Chen Jinhuo berubah pucat karena ketakutan. Dia hampir muntah begitu kantong plastik itu dibuka. Di dalamnya, ada tumpukan batu pemberat yang berlumuran darah, serta ada gumpalan daging terdapat di dalam. Sulit untuk mengetahui apa sebenarnya itu. Meskipun sudah menjadi busuk, Chen Jinhuo tetap bersikeras bahwa dia tidak tahu siapa yang membuangnya ke sana. Polisi segera melakukan tes DNA untuk memastikan daging apa itu. Lalu dengan bukti yang kuat di tangan, akhirnya dia mengaku. Dia beralasan bahwa anak magang bernama Qiang yang telah membunuh korban. Dia memaksa saya untuk membantu memoting-moting tubuhnya, lalu membuangnya. Setelah itu, polisi menemukan 2 tumpukan tulang manusia lainnya yang tersembunyi di dalam septic tank di lantai bawah. Ada juga bagian tubuh lain yang ditemukan di sana. Beberapa tulang busuk bekas sisa panggangan. Dokter forensik memberi keterangan. Beberapa bagian tubuh telah hancur dan tidak bisa lagi diidentifikasi. Hanya menyisakan 1 payudari yang sudah terpisah dari tubuh. Organ-organ vital seperti boking dan rahimi hilang, dan beberapa bagian tubuh bahkan sudah dimasak. Polisi langsung meringkus si Qiang. Tidak terima dengan semua tuduhan Chen Jinhuo, lalu Qiang membuka semuanya pada polisi. Setengah bulan yang lalu, Xi Jinqi datang ke bengkel untuk memperbaiki motornya. Pemilik bengkel, Chen Jinhuo yang mesum, langsung tertarik dengan Xi Jinqi, wanita muda, cantik, dan energik. Beberapa hari kemudian, Chen Jinhuo yang sudah sagne berat menghubungi nomor Xi Jinqi. Chen Jinhuo memancing korban ke bengkelnya dengan alasan membeli asuransi. Karena sudah saling kenal, ia tidak menolak undangan dari Chen yang terlihat ramah dan penyayang. Korban kemudian mengikuti Chen Jinhuo ke lantai 2. Namun di sana, Chen Jinhuo tiba-tiba mencekikik korban dengan tali sepanjang 40 meter, lalu mengikatnya di kamar mandi. Setelah itu, Chen Jinhuo memperkaos korban. Chen kemudian mengancam Qiang agar ikut memperkaosnya juga. Setelah perbuatan itu selesai, Chen Jinhuo memasukkan pipa air ke dalam organ vital korban dan menuangkan air ke dalamnya. Dia berasumsi air itu akan membersihkan sperma dalam rahimi korban. Tidak berhenti di situ,
Chen Jinhuo kemudian mengambil pisau dan mulai mengiris daging, kulit serta tubuh korban di dalam bak mandi. Dokter forensik memastikan bahwa korban tidak meninggal karena dicekik, melainkan akibat kehilangan darah. Berarti selama proses mutilasi, Xi Jinqi mungkin sempat terbangun karena rasa sakit, bahkan menyaksikan Chen Jinhuo memoting tubuhnya dengan pisau. Chiang bersaksi, setelah tubuh korban dipoting-poting, Chen Jinhuo tiba-tiba mengaku lapar. Ia dengan keji mengambil potingan daging korban, memasukkannya ke dalam panci, lalu menggoreng dan memakannya. Setelah mendengar pengakuan Chiang, Chen Jinhuo tidak terima dan mengatakan Chiang terlalu berlebihan dalam bersaksi. Mereka berdua pun bertengkar. Selama penyelidikan, polisi menemukan bukti bahwa Chen Jinhuo pernah menelpon istrinya bahwa daging manusia lebih asin dibandingkan daging lainnya. Temuan ini diperkuat oleh dokter forensik yang mengonfirmasi bahwa salinitas daging manusia sekitar 0,9%, sementara salinitas daging hewan lain sekitar 0,4%. Ini membuktikan bahwa dia benar-benar telah memakan daging manusia. Akhirnya, polisi menerima kesaksian dari Chiang yang mengungkapkan bahwa Chen Jinhuo adalah pelaku utama dalam kasus ini. Hanya sidik jari Chen Jinhuo yang ditemukan di kantong sampah tempat jasad itu dibuang. Terdapat pula tanda-tanda cakaran perlawanan dari korban yang hanya ditemukan di tubuh Chen Jinhuo. Setelah terungkap, polisi kembali mengingat pada tahun 1991, Chen Jinhuo dituduh melakukan pembunuhan atas seorang perempuan. Sama persis dengan Xi Jinqi, Xu Ruifen yang juga sales asuransi hilang di bengkel tempat Chen Jinhuo bekerja. Polisi sempat menggeledah rumah Chen Jinhuo, tetapi tidak menemukan bukti apapun. Sekarang tampaknya wanita muda yang sama, penjual asuransi yang sama, kembali terhubung dengan Chen Jinhuo dalam kasus ini. Setelah hampir 9 tahun, pada 2012, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Chen Jinhuo. Namun sebelum dia meninggal, Chen Jinhuo tidak mengaku membunuh Xu Ruifen, dan kasus Xu Ruifen belum terpecahkan hingga hari ini.